Greetings to all participants from a reasonably sunny Jakarta. I greet particularly His Excellency, the Minister of Religious Affairs, Pak Jakut Kulil Komas, represented today by his advisor. Warm greetings to His Excellency Hendrar Prihadi, the Mayor of Semarang. I had very much wanted to come and join you in Semarang today, but other travel earlier this week prevented me from doing so. Greetings to the President of Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, and to all distinguished members of the panel that is following. I'm really delighted to be with you virtually for the Komnas HAM Human Rights Fest 2021. I would like to congratulate Komnas HAM and their partners for the fantastic organization of the event with a very, very interesting and diverse program. Komnas HAM has been, and the EU delegation have been partners on the promotion of human rights for many, many years. And we are very proud to be working so closely together with you and very happy to be supporting you with the organization of this particular session in your Human Rights Festival of this year. The theme of this festival is, I think, extremely apt, very topical, because over the past 2 years during the pandemic, we have witnessed how the pandemic crisis has spotlighted, has highlighted certain human rights problems in our societies. These problems existed before the crisis, but the pandemic crisis has accentuated them. And certainly the topic of moving together to strengthen diversity, inclusion, and resilience is extremely right to be discussed these days. It's a theme that resonates 100% with the theme of the EU's action plan for human rights and democracy, to be realized throughout the world and including in Asia, and also to be pursued in Indonesia. Indonesia, a country, as was said by various eminent speakers earlier on, with a population of 270 million, with a motto that of Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity, that promotes very much the promotion of mutual tolerance, respect, and peaceful cohabitation of this vast country by the many different cultures and by the followers of the very many different religions in Indonesia. And Bhinneka Tunggal Ika is, of course, a task, it is a challenge, it is at the same time a great strength of your country, of your nation. In fact, the European Union, with its 27 member states, with its 450 million size population, has exactly the same motto. It is mentioned in our treaty, unity and diversity. And in that connection, we promote non-discrimination in Europe in general, and also very specifically in the area of freedom to uphold religion and belief.
Today, we know that freedom of religion or belief is under pressure worldwide. Government restrictions exist in some countries. There are social hostilities in others. And in general, one can see a rise of a climate of intolerance in many countries. And this especially against the backdrop of COVID-19. In its history, Europe has suffered enormously from different forms of intolerance, of extremism, and we have lived through many wars of religion for centuries. This has changed. Today, in Europe and the European Union, there is a respect for all religions. We protect the freedom of everybody to believe and practice religions. We also protect those who choose not to practice religions, and we will continue to do so. We in Europe, and as most nations in the Muslim world, we categorically refuse to be drawn into a logic of a clash of civilizations between religions, as it is sometimes called. Succumbing to such a clash of civilizations, a clash of religions, would take us back to dark times instead of building on lessons from the past and overcoming very dangerous divisions. We live in a world in which identity politics is often causing antagonisms between groups and communities. One can see such antagonisms even within religions. We have also seen that social networks play an important part in increasing such tensions at times. Some of the terrorist acts we faced in Europe, and I think the same is true for Indonesia, were obviously linked to the spread of disinformation, of hate speech on the internet. Disinformation will only fuel further violence and hate in Europe, in Indonesia, and globally. And rather than being a clash of religions, it is a clash between civilization and barbarism, between the respect for life and diversity, and the denial of such values. Here we have to work together in order to promote the values in which we believe, the values that are enshrined in our respective constitutions. The European Union is working with partners worldwide to fight against such trends, and we surely need to intensify this also with Indonesia as well as other ASEAN countries. We need leaders to take a strong stance everywhere, and I thank and praise particularly the governments, the political and religious leaders that do so. Combating in an impartial way all forms of religious intolerance, combating stigmatization, discrimination, incitement to violence, and violence against persons based on religion and belief must be a priority for all states and for the international community. With this in mind, the European Union works to address violations and abuses of freedom of religion or belief in line with our overall policies and our action plan for human rights and democracy. We've also called on states to protect individuals from persecution and discrimination on the basis of religion or belief. And we have also discussed this with Indonesia
through our annual human rights dialogue, besides our discussions in international fora. Within the European itself, we actively fight all forms or manifestations of racism, intolerance, and stigmatization of a religion, including by combating hate crime and hate speech, and also, very importantly, by a positive agenda of promoting diversity, tolerance through education. We also reiterate that criticism of beliefs, ideas, religious leaders, or practices should not be prohibited or criminally sanctioned. The EU reaffirms that freedom of religion or belief and freedom of expression are interdependent, interrelated, and mutually reinforcing rights. While global discourse often focuses on faith-based conflicts or extremism, the European Union believes that religion can and should play a positive role in promoting social inclusion and coexistence. We are therefore encouraged very much by Indonesia's track record in engaging with faith-based actors to advance matters of conflict resolution, climate change, and development. And in this connection, I would also like to share that the European Union recently launched what is called the Global Exchange on Religion in Society, abbreviation GERIS, with the aim of facilitating a global conversation on diversity, coexistence, and social inclusion. And I'm very pleased to announce that Indonesia is one of the 6 priority project countries in this GERIS program, and in which framework a visit will take place to engage with a range of stakeholders in the year 2022. As 2021 marks the 40th anniversary of the UN Declaration on the elimination of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief, the European Union reaffirms that no one shall be subject to coercion, which would impair her or his freedom to have a religion or belief of her or his choice. In that case, I promote you a very important dialogue in this Human Rights Festival. And just want to mention something that I saw yesterday when I was traveling elsewhere in Indonesia, which very much confirmed to me and reassured me of the diversity credentials. I was traveling to in Riau, where in the middle of the large palm oil plantations, I visited a very small town, very small. And in that town, I met with the workers, the farmers, their families, and I saw the young people go to school. And I also saw what I thought very much expressed the spirit of tolerism and diversity of your country. I saw a mosque, I saw a Catholic church, and I saw a Protestant church within the space of a few hundred meters from each other. And that reassured me and reconfirmed to me the Bhinneka Tunggal Ika values of Indonesia. I would like to thank all participants for your willingness and
and in taking up this important issue. And I wish you an informative and fruitful discussion. Terima kasih banyak. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Abdul Rohmat selaku staf ahli bidang hukum dan HAM Kementerian Agama Republik Indonesia. Please welcome Bapak Abdul Rohmat. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Ahmad Taufan Damani, Ketua Komnas HAM bersama seluruh komisioner dan jajarannya. Mas Hendy, Pak Wali Kota kita, Semarang tambah hebat. Para narasumber, ada Pak Deputi dari Bappenas, terima kasih Bapak sudah hadir. Hadirin semua Bapak Ibu yang hari ini hadir pada kesempatan yang sangat penting. Pertama kami sampaikan permohonan maaf dari Pak Menteri Agama. Gus Menteri sedianya akan hadir secara pribadi pada hari ini, Mas Taufan. Tapi karena ada agenda, pertama dengan Pak Menko PMK, kemudian sorenya dengan Pak Presiden, sehingga tidak bisa hadir dan mewakilkan kepada kami. Salam untuk semua teman-teman Komnas HAM, salam untuk para pejuang, pegiat hak asasi manusia di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu, rahimakumullah, Komnas HAM dengan Kementerian Agama itu punya tugas yang 11-12 ya, Pak Ahmad Taufan ya. Kalau Kementerian Agama itu urusannya dari lahir sampai meninggal Pak Wali Kota. Semua diurus oleh Kementerian Agama. Dari lahir sampai meninggal itu ada aspek-aspek yang sangat terkait erat dengan pemenuhan, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan oleh karena itu kami berharap Pak Menteri kemarin titip pesan supaya festival HAM itu harusnya setiap hari Pak Wali Kota. Setiap hari kita harus festival, dalam pengertian kita merayakan, kita mengedukasi, kita mendidik, meliterasi kepada masyarakat supaya hak asasi itu menjadi sesuatu yang gaya hidup kita, lifestyle kita ya. Dan dengan difestivalkan seperti ini, hak asasi manusia itu tidak serem, Mas Taufan. Selama ini HAM itu serem. Urusannya dengan hal-hal yang sifatnya kayak begitu. Kriminalitas, konflik, tadi Pak Taufan juga bicara tentang dar-der-dor itu. Bagaimana kalau HAM itu kita bahasakan dengan bahasa yang indah, dengan bahasa yang sejuk, dengan bahasa yang membuat kita itu mengerti bahwa HAM itu sebenarnya adalah kebutuhan kita. Bahwa setiap orang itu adalah pejuang dari hak asasi yang seharusnya memang sadar atau tidak sadar kita menjadi bagian dari orang-orang yang wajib memperjuangkan hak asasi manusia. Karena ya kita ini hidup karena ada hak asasi manusia. Orang lain juga punya peluang yang sama untuk hak hidup, untuk berkeyakinan, beragama, dan seterusnya itu. Makanya kemudian soal kemajemukan sesungguhnya sudah tidak perlu diceramahkan sebenarnya, sudah tidak perlu dikhotbahkan di mana-mana, karena kita sudah tahu persis ya, baju yang kita pakai ini sudah berbeda-beda sejak dari sononya kan, bahwa kita memang berbeda-beda. Tuhan berkehendak supaya kita ini memang berbeda-beda, supaya kita saling mengenal, supaya kita saling mengakui, supaya kita juga saling menyapa, bekerja sama dan seterusnya untuk kehidupan Indonesia yang lebih baik gitu. Meskipun memang faktanya persoalan-persoalan kita masih seperti yang sekarang sedang kita hadapi. Ada umat beragama yang seharusnya itu mengintegrasikan, menyatukan kita.
tapi justru malah misalnya membuat aksi-aksi yang segregatif, yang membuat kita itu terpecah. Ada persoalan-persoalan yang tadi disebut oleh Pak Gubernur juga, persoalan-persoalan yang menurut kami itu juga harus sesuatu yang seharusnya sudah selesai, karena itu HAM generasi pertama ya Mas Tovan ya. HAM generasi pertama. Kita seharusnya bergerak seperti yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam tadi. Bergerak dari generasi yang kedua, generasi yang ketiga, dan seterusnya itu. Pak Menteri dalam banyak kesempatan mengatakan bahwa ya Menteri semua agama. Menteri semua agama. Bahkan secara berkelakar, meskipun beliau itu juga orang yang sangat serius, termasuk orang-orang yang tidak beragama itu juga urusannya Menteri Agama gitu. Semuanya akan diurusi gitu. Ya, akan diurusi. Oleh karena itu kita bergerak bersama. Kementerian Agama sejak tahun 2019 lalu sudah mencanangkan tentang gerakan moderasi atau moderasi beragama, yang pada periodenya Pak Menteri Agama sekarang itu ditambah dengan kata penguatan moderasi beragama. Jadi moderasi beragama tentu sangat terkait erat dengan bagaimana kita menjaga kebersamaan kita sebagai bangsa, sebagai negara yang satu, NKRI kita itu. Mewarisi semangat kerukunan, mewarisi semangat toleransi, mengajarkan kepada kita untuk saling memahami satu dengan yang lain. Kalau kita baca di buku moderasi beragama, mungkin tidak ada uraian tentang hak asasi manusia, Mas Tovan. Tapi hak asasi manusia itu sudah include, sudah dimasukkan ke dalam nilai-nilai indikator yang di dalamnya itu misalnya ada anti toleransi, anti kekerasan, lalu kemudian toleransi, penghormatan terhadap budaya lokal, kecintaan kita terhadap NKRI, itu menjadi indikator dari moderasi beragama. Oleh karena itu, salah satu cara yang memang perlu kita lakukan dan Kementerian Agama menjadi leading sektor untuk menjaga kerukunan dan toleransi di antara kita semua itu melalui program moderasi beragama itu. Dan dengan moderasi beragama ini, dengan literasi yang baik tentang moderasi beragama ini, kita berharap menjadi semacam vaksin, Mas Hendi. Jadi bisa menjadi vaksin bagi kita, supaya kita imun dari pengaruh-pengaruh pikiran-pikiran yang ekstrim ya, supaya kita juga imun dari keinginan untuk memaksa orang lain secara kekerasan misalnya gitu. Supaya kita juga terjaga dari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Dan Kementerian Agama sangat konsen mengenai pemenuhan penghormatan kepada hak asasi manusia, dan insya Allah nanti Kementerian Agama dengan Komnas HAM akan selalu bergandengan tangan untuk mewujudkan Indonesia yang toleran, Indonesia yang lebih baik, dan kita jaga dan kita rawat NKRI kita, kebinekaan kita dengan cara-cara seperti yang hari ini salah satunya sedang kita laksanakan. Sebagai penutup, Pak Menteri mengapresiasi terselenggaranya acara Festival Hak Asasi Manusia 2021 yang diselenggarakan atas kerjasama dari berbagai pihak. Semoga acara ini sukses dan membawa manfaat bagi kita semua, khususnya untuk penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi semuanya. Selamat siang ya sekarang, masih semangat pagi tapi sudah siang ternyata. Selamat siang semuanya. Salam sehat untuk kita semua, senang sekali saya Stephanie Ginting diberikan kesempatan untuk menjadi moderator dalam diskusi pleno pertama di hari ini. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui, yang tadi disebutkan juga oleh Pak Abdul ya, Kementerian Agama sudah menetapkan, menyusun ada 4 indikasi dalam moderasi beragama, mulai dari komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan juga penerimaan terhadap tradisi.
Nah, 4 indikator dalam moderasi beragama ini tentunya diharapkan menjadi acuan bagi kita untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta tentu saja menjadi perekat dalam kebinekaan. Simpul-simpul perbedaan suku, ras, agama seharusnya menjadi kekuatan yang menyatukan atau integrating force, bukan sebaliknya. Ini akan kita bahas hari ini dalam diskusi dengan tema merawat kebinekaan melalui moderasi agama dalam perspektif HAM. Boleh tepuk tangan untuk acara kita hari ini? Narasumber kita yang pertama, yang terhormat Bapak Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM Republik Indonesia. Boleh tepuk tangannya? Silakan Pak Taufan untuk naik ke atas panggung. Dan juga selanjutnya tuan rumah kita, Bapak Wali Kota Semarang, Bapak Hendrar Prihadi. Selanjutnya saya undang ke atas panggung, mohon berkenan Bapak Slamet Sudarsono, Deputi Bidang Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN, Bappenas. Silakan duduk Pak Slamet. Juga Bapak Najib Kaidar, Majelis Rohani Nasional Bahai Indonesia. Boleh tepuk tangannya untuk Pak Najib. Terima kasih banyak Pak Najib, silahkan. Ada 4 bapak-bapak yang hadir secara luring hari ini, tapi tenang, masih ada 1 narasumber lagi yang akan bergabung secara daring. Saya sapa Ibu Alimatul Kiptiah, dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan saat ini juga menjabat sebagai Komisioner Komnas Perempuan. Mungkin bisa dulu saya mohon kesediaan Pak Ahmad Taufan untuk memberikan gambaran kepada kita semua dalam perspektif hak asasi manusia, Pak Taufan. Apa dan bagaimana moderasi beragama itu? Termasuk juga soal standar, norma, dan pengaturan tentang hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Saya dulu pernah sekali datang malah ke yang di India ya, New Delhi, berkunjung ke sana itu. Tapi bertemu dengan anak-anak muda sebagian dari Indonesia bahkan ada yang dari Medan. Saya tanya kenapa ada di sini, katanya lagi pelayanan ya, 3 bulan, dan bagaimana kondisi kalian di kota kita Medan? Kami selalu tertutup Pak. Kaget saya, tertutup. Jadi pertanyaan itu sebenarnya adalah satu pertanyaan yang sering kali kami dapatkan sebagai Komnas HAM ketika kami menerima pengaduan-pengaduan dari Ahmadiyah, dari Syiah, dari kelompok-kelompok yang lain. Bahkan ada kasus yang agak unik ini, satu daerah yang mayoritas Muslim ya, ada orang Muhammadiyah yang mengalami gangguan dalam membangun rumah ibadah. Padahal kalau kita merujuk pada konstitusi kita, ya, juga merujuk kepada kovenan hak sipil politik dan instrumen-instrumen hak asasi manusia yang sudah masuk menjadi hukum nasional kita, jelas bahwa setiap orang itu mesti dihormati. Kebebasannya untuk memilih keyakinan, agama, atau pemikiran atau apa saja, dan itu merupakan hak asasi yang sebetulnya tidak bisa dikurangi dalam bentuk apapun gitu ya. Tetapi ternyata kita menemukan masalah-masalah seperti itu. Saya ini lahir besar di kota Pematang Siantar yang sempat dulu disebut oleh satu NGO sebagai kota paling toleran. Saya nggak terlalu percaya dengan rating-ratingan, tapi memang kalau yang saya alami dulu ya, saya ini lahir sebagai orang Batak, Muslim, 90% warganya itu Jawa. Aneh ini kota yang dilahirkan oleh Marga Damanik, tetapi kampung tempat tinggal saya itu 90% orang Jawa. Dan rata-rata abangan, ya abangan. Nggak ada apa-apa itu. Saya nggak pernah merasakan sesuatu yang aneh gitu ketika ada perbedaan satu sama lain. Bahkan nggak pernah sebagai Marga Damanik orang Batak merasa bahwa ini kota saya, kalian pendatang, itu nggak ada. Bahkan dialek ngomong saya ya seperti segini dari dulu, nggak terlalu Batak saya jadinya karena lahir di tengah. Nah, tetapi ketika hari demi hari saya merasakan sesuatu yang aneh ya, ketika kok yang dulu itu nggak ada masalah itu gitu. Ya, saya kasih contoh ini ekstrim ya. Saya aktivis mahasiswa dulu 83, 84. Saya belajar itu yang namanya Syiah. Bahkan fotokopi ini saya pasang di dinding sebagai simbol perlawanan terhadap rezim Orde Baru waktu itu. Gitu. Walaupun saya bukan Syiah gitu, tapi sepertinya ini adalah simbol perlawanan. Dan nggak ada orang yang mempersoalkan. Gitu.
saudara saya yang beragama lain bisa menerima kehadiran. Kami itu kalau di Sumatera Utara misalnya kalau Natalan itu biasa aja bertamu. Atau lagi Lebaran yang Kristen datang bertamu, langsung makan bersama. Tapi hari demi hari terjadi di mana segregasi, garis demarkasi satu sama lain itu bahkan yang sama agamanya, tapi mungkin beda tata caranya atau beda tafsir ya. Makanya saya bilang ini beda tafsir, bahkan kadang bukan beda tafsir, beda selera, gitu. Selera dalam menafsirkan, gitu. Itu kemudian terjadi ketegangan-ketegangan yang pada ujungnya bahkan ada kekerasan-kekerasan itu. Saya terakhir masih bersama Mas BK, Pak Anam itu yang Ahmadiyah di NTB. Alhamdulillah agak lebih baik. Kemudian minggu lalu lihat lagi kasus yang Sintang, masih tegang, ya, gitu. Cingkil saya datang ke sana langsung juga masih begitu. Beberapa tempat, ya, termasuk tadi saya katakan ada masjid Muhammadiyah, yang Muhammadiyahnya sendiri kan organisasi besar di Indonesia, masih punya masalah. Jadi inilah satu persoalan yang menurut kami ya, mengapa kemudian Komnas HAM mengeluarkan apa yang disebut sebagai standar dan norma pengaturan mengenai kebebasan beragama itu. Coba kita jabarkan itu. Dari mulai konstitusi kita, instrumen-instrumen hak asasi manusia dan segala macam pandangan. Bagaimana sih harusnya kita sebagai manusia berbangsa bernegara ini memperlakukan, menghormati kebebasan beragama dan perbedaan-perbedaan itu. Tadi seperti dalam pidato pembukaan saya katakan, kata kuncinya memang semua pihak harus mau mendialogkan. Jadi mengedepankan nalar kita, kedewasaan kita dalam berpikir, untuk kemudian kita kalau ada perbedaan itu mendialogkan. Seperti saya katakan, waktu saya berkunjung ke markasnya Bahai yang ada di India, rumah ibadah ya. Saya mendengarkan anak-anak muda itu menjelaskan, apa sih sebetulnya dikasih leaflet Pak. Walaupun sampai sekarang saya belum terlalu paham itu saja. Tadi ini dikasih lagi bahan oleh Bapak kita dari Bahai. Tetapi kemauan kita untuk mempelajari, memahami, ya kalau kemudian ada yang berbeda, ya silahkan saja ada perbedaan. Dan yang paling penting adalah bagaimana kemudian amalan kita dalam membangun kemanusiaan itu sendiri. Bahwa nanti kita ini seperti apa di dunia akhirat sana ya masing-masing punya kepercayaan, hanya Allah yang tahu itu seperti apa. Nah, moderasi seperti inilah yang dibutuhkan ya, dalam rangka kita bisa berbangsa, bernegara yang sama, berhubungan antar manusia satu sama lain untuk hormat menghormati, sehingga kemudian bukan saja kerukunan gitu, tetapi kemauan bersama untuk membangun bangsanya, masyarakatnya masing-masing. Kalau kita terus-menerus mengedepankan perbedaan, mengedepankan pertentangan dan macam-macam, maka yang terjadi adalah kita sibuk terus-menerus hari demi hari, detik demi detik untuk berkelahi satu sama lain. Bukan menjawab tantangan zamannya, bukan untuk membangun bagaimana masa depan anak cucu kita, tapi kita saling bertikai di antara satu sama lain. Saya belajar konflik di berbagai dunia, karena saya mengajar mata kuliah konflik. Selalu saya katakan pada mahasiswa saya, menghindari konflik adalah jalan membangun kemanusiaan yang lebih tinggi. Jalan kemanusiaan yang lebih bermartabat. Tapi memelihara konflik, apalagi perang, maka sebetulnya kita membunuh kemanusiaan kita sendiri. Saya kira demikian kurang lebih pandangan saya. Sekali lagi sangat berbangga bisa bertemu dan berdialog dengan seluruh elemen yang ada di dalam pertemuan. Terima kasih. Terima kasih, karena kuncinya adalah dialog tadi ya Pak Taufan ya, untuk bisa menjaga kerukunan. Kalau Pak Najib sendiri, menurut pandangan Pak Najib, bagaimana memang implementasi dari moderasi beragama itu, terutama terhadap kelompok minoritas saat ini? Oke, terima kasih atas waktunya Pak Stefani ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya Pak Taufan pada kesempatan pagi hari ini, di mana ini menunjukkan bahwa kami, masyarakat Bahai, eksis di Indonesia ini. Dan ini terlihat oleh semua orang yang menyaksikan pada acara ini. Dan tentu kehadiran kami berharap bisa juga memberikan manfaat dan kontribusi tentang bagaimana moderasi agama ini bisa dilihat. Dari perspektif Bahai, kita melihat bahwa kalau kita perhatikan ya, tadi pagi acara kita dimulai dengan pertunjukan seni, ya, pertunjukan seni yang kalau kita perhatikan
hampir sebagian besar yang perform itu adalah kelompok wanita. Yang sebetulnya ini menunjukkan bahwa apresiasi yang besar bagaimana potensi yang dikeluarkan oleh kaum wanita. Salah satu hal yang kita lihat penting ketika kita membuat kaum wanita itu menjadi tidak mengeluarkan potensinya atau dengan kata lain terbelakang, ini adalah salah satu contoh ketika kita melihat bagaimana hubungan antara pria dan wanita itu masih menggunakan perspektif ekstrim. Ekstrim bahwa laki-laki harus begini, ekstrim wanita harus begitu. Nah, ketika kita mampu untuk kemudian mengeluarkan potensi-potensi yang seimbang antara pria dan wanita, ini adalah salah satu contoh bahwa tujuan moderasi beragama itu sebetulnya akan mencakup kepada semua elemen, mencakup kepada semua dimensi dalam kehidupan aktivitas masyarakat itu sendiri gitu. Saya coba ingin membawa kepada suatu pemahaman bahwa kenapa agama itu ada di dunia ini. Dalam perspektif Bahai dijelaskan bahwa tujuan dasar dari agama itu adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan umat manusia dan memajukan kesatuan umat manusia, serta memupuk semangat cinta kasih dan persahabatan di antara umat manusia. Demikian diajarkan dalam salah satu tulisan suci Bahai. Kalau kita perhatikan, tadi sambutan dari Kementerian Agama mengatakan bahwa hak asasi yang melekat kepada manusia itu mulai dari lahir sampai dia mati. Ketika seseorang itu memilih suatu agama, berarti dia sebetulnya memilih konsekuensi atas kehidupannya setelah mati kan? Yang dia realisasikan dalam kehidupan di dunia ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana dia merealisasikan kehidupannya di dunia ini? Nah, kebebasan beragama itu adalah hak yang diberikan kepada setiap individu. Pertanyaannya adalah, apakah kebebasan beragama, menggunakan hak beragamanya, sejalan dengan tujuan beragamanya? Nah, disinilah letak renungannya. Kalau kita memahami lebih dalam dan betul-betul mengerti tentang hakikat manusia yang memang diciptakan untuk merefleksikan sifat-sifat ilahi. Kalau kita lihat dalam dunia ini, yang bisa merefleksikan sifat-sifat ketuhanan itu adalah manusia, keadilan, kedermawanan, kejujuran. Ya, yang sehingga dengan adanya sifat-sifat itu, maka makhluk-makhluk yang lain akan mendapatkan manfaat darinya. Oleh sebab itu, cara merefleksikannya harus dengan cara merefleksikan yang mencerminkan tujuan dasar agama tadi, di mana agama harus menghasilkan cinta. Karena kalau kita perhatikan, dengan kita beragama, maka kita cinta Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah mungkin kita cinta Tuhan, tapi tidak bisa merealisasikannya? Dan cara kita merealisasikannya pasti dengan sesama manusia, pasti dengan alam, pasti dengan makhluk yang lain. Nah, moderasi beragama ini sebetulnya adalah, kalau seandainya kita memahami tujuan dasar daripada agama, dan hakikat agama, yang sesungguhnya, yang sejatinya, maka dengan sendirinya moderasi agama ini akan terpenuhi. Makasih. Jadi Pak Najib sendiri sudah merasakankah dalam kehidupan sehari-hari ada implementasi dari moderasi agama ini saat ini? Ya, itu harus diupayakan Mbak Stefani. Menurut saya, elemen yang terlibat dalam proses ini kan individu, masyarakat, lembaga, dan pemerintah. Artinya adalah, kita kan bukan makhluk yang pasif ya. Dalam proses ini, kalau kita tadi berbicara mengenai HAM itu bukan sesuatu yang mengerikan. Makanya cara kita untuk kemudian mempresentasikan HAM pun dengan cara yang berbeda sekarang. Adanya festival HAM, adanya kesenian, adanya kampung visit, adanya diskusi, forum, diskursus, dan seterusnya. Moderasi beragama pun juga demikian. Gitu. Misalkan saya, di tempat saya tinggal, saya berusaha untuk bisa berinteraksi dengan tetangga saya, berdoa bersama dengan tetangga saya, dengan sahabat saya, kemudian berdialog dengan RT di tempat saya. Berdialog dengan RT di tempat saya, bagaimana upaya-upaya kita bersama untuk menangani COVID di tempat kita, di kampung kita. Ini kan nggak terpisahkan ya. Nah, pertanyaannya kan adalah bagaimana kita bisa memunculkan kapasitas itu kalau kita merasa bahwa kita hanya menunggu
sudah atau belum? Ya pertanyaannya sampai kapan kita mau menunggu kan gitu. Kita sendiri yang harus berupaya, berjuang bagaimana kita bisa merealisasikan dan kita menjadi bagian dalam proses pembangunan itu. Gitu. Dimulai dari kita ya, menjadi manusia yang moderat. Saya mau ke Bu Ali. Bu Ali yang sering juga membuat kajian. Bu Ali, kalau menurut pandangan Anda sendiri, bagaimana tingkat moderasi kita dalam tataran konsep maupun juga implementasi? Mungkin bisa dibandingkan juga dengan negara-negara lainnya. Derajat moderasi beragama di Indonesia saat ini seperti apa, Bu Ali? Baik, terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya ingin menyapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Yang kami hormati, Pak Tovan, selamat atas festival HAM-nya yang sangat luar biasa. Cukup meriah ini, baik dari online dan offline, banyak yang hadir. Juga ada Pak Hendi, Bapak Wali Kota, dan juga ada dari Bappenas ya, Pak Slamet, kemudian Pak Najib dari BHI, juga dari tadi ada Kementerian Agama dan juga Bapak Duta Besar Uni Eropa, dan juga saya lihat ada banyak orang-orang yang sangat-sangat penting ini di ruangan ini. Ada KSP, ada senior saya Mbak Prof. Ruhaini di ruangan. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, mungkin saya akan izin share screen untuk sampai menjawab kepada pertanyaan Mbak Stefani. Mbak, bisa? Silakan Bu Ali. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan mencoba untuk mempresentasikan dengan judul Berdaulat dalam Keyakinan, Berteguh dalam Bhinneka. Ini merupakan salah satu judul dari kajian Komnas Perempuan ya, yang terkait dengan persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi kali ini. Baik, saya akan skip aja karena ada beberapa hal yang sangat penting dan waktu sangat terbatas. Ini Komnas Perempuan yang mana bergerak untuk pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan. Kemudian ada beberapa hal ya yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan data-data pelanggaran HAM berupa kajian-kajian Komnas Perempuan dan juga konsep moderasi beragama dan upaya menghidupkan nilai moderasi beragama berbasis HAM gitu. Kalau kita lihat dari data pelanggaran HAM, kita tahu ya bahwa sebenarnya tindak kekerasan dan diskriminasi berbasis keyakinan terhadap penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur, pelaksana ritual adat, itu menyebabkan banyak kesengsaraan ya, fisik, psikis, dan juga gangguan reproduksi pada korban. Dampak ekonomi, sosial, dan hukum juga ditanggung oleh korban dalam waktu yang sangat panjang sekali. Nah, seluruh pengalaman itu menyebabkan mereka mengalami penderitaan yang hebat akibat merasa digerus rasa kemanusiaannya, menderita karena kehilangan perlindungan dan kehormatan atas martabatnya. Nah, tindak kekerasan dan diskriminasi tersebut merupakan pengingkaran terhadap hak konstitusional, penggerusan hak kelompok minoritas, pengurangan penikmatan hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan, dan juga merupakan tindak penyiksaan ya terhadap mereka gitu. Nah, kita topiknya terkait dengan moderasi beragama. Kenapa moderasi beragama itu penting? Karena kalau kita lihat di masyarakat kita menguatnya pandangan, sikap, dan perilaku keagamaan yang eksklusif, yang bersemangat menolak perbedaan dan menyingkirkan kelompok lain. Cara beragama ini tidak hanya mempertanyakan keabsahan Indonesia sebagai rumah bersama bagi kelompok-kelompok yang berbeda, tetapi juga berusaha membangun ulang Indonesia menjadi sebuah negara eksklusif yang hanya dimiliki oleh kelompok tertentu. Selain itu juga adanya tinggi kekerasan yang bermotif agama, pandangan sikap dan cara beragama yang eksklusif yang pada akhirnya melahirkan berbagai praktek intoleransi dan kekerasan keagamaan. Dan juga berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan bangsa di dalam bingkai NKRI. Kemudian kalau kita lihat ini contoh-contoh ya yang kekerasan daripada persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Kemudian juga, nah ini kita mencoba melihat tentang hasil aktivitas, hasil penelitian aktivitas-aktivitas yang non moderat. Ada banyak sekali semua lembaga meneliti yang mengarah pada satu titik, yaitu tentang intoleransi itu menguat ya di Indonesia begitu. Banyak sekali data-data yang bisa kita lihat secara detail nantinya ya. Nah, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, kajian Komnas pelanggaran berbasis keyakinan dan kepercayaan.
Kalau berdasarkan pada pengungkapan 115 kasus dari 87 peristiwa kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh 57 perempuan penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur, dan pelaksana ritual adat, ada 11 komunitas ya yang tersebar di 9 provinsi, itu ditemukan bahwa dari 57 perempuan korban, usia termuda saat mengalami diskriminasi atau kekerasan adalah 11 tahun dan usia tertua 68 tahun. Sebanyak 51 diantaranya adalah korban langsung dan 23 orang diantaranya mengalami lebih dari satu kekerasan dan diskriminasi secara berulang. Dari 115 kasus tersebut, 50 diantaranya adalah kasus kekerasan dan 65 lainnya adalah kasus diskriminasi. Nah, kalau kita lihat dari kajian itu, bentuk-bentuk kekerasan yang dialami adalah kekerasan psikis yang cukup banyak ya, kasus-kasus stigmatisasi, pelabelan, dan juga kasus intimidasi, lalu juga kasus kekerasan seksual, ada kasus pemaksaan busana, dan 3 kasus pelecehan seksual, kekerasan fisik dalam 3 kasus penganiayaan, dan juga 2 kasus pembunuhan. Kemudian kalau kita lihat kasus-kasus diskriminasi dari kajian Komnas Perempuan, lebih dari 65 kasus diskriminasi adalah kasus pengabaian, diabaikan dalam administrasi kependudukan. 9 kasus pembedaan dalam mengakses hak atas pekerjaan dan memperoleh manfaat dari pekerjaan tersebut, lalu 8 kasus pembedaan dan dalam mengakses pendidikan, lalu juga mengakses bantuan pemerintah, akses pemakaman dalam mendirikan ibadah, rumah ibadah, lalu juga ada dihambat dalam beribadah, dan ada 1 kasus pelarangan yang dalam berorganisasi keyakinan gitu. Waktunya nah, ya. Bu Ali, supaya kita baik. bisa dalam diskusi. Oke, ya. Ini kasus-kasus saya skip aja, kemudian ada juga faktor penyebabnya ya, lalu juga yang perlu kita lihat, ini mungkin ini aja Mbak, terkait dengan update kajian ya, dari sejak 2012 sampai 2019, 38 kebijakan yang telah dilakukan, dan sisanya masih ada 380-an yang itu belum ada tindak lanjut. Karena itu bagaimana ini dipercepat ya, untuk kemudian dilakukan kajian-kajian berikutnya untuk dipercepat begitu. Ini moderasi beragama tadi sudah disampaikan oleh dari Kementerian Agama ya. Mungkin saya akan langsung kepada rekomendasi percepatan. Guna mendorong langkah percepatan, Komnas Perempuan memandang penting untuk merekomendasikan kembali kepada pemerintah pusat melakukan strategi percepatan penanganan kebijakan diskriminatif dengan menggunakan pendekatan wilayah dengan melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pembinaan, pengawasan pada pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota yang masih memiliki sejumlah kebijakan yang signifikan secara langsung diskriminatif maupun berdampak diskriminatif. Upaya-upaya kultural dan kreatif perlu digalakkan, misalnya festival HAM ini, dan di Komnas Perempuan kemarin juga ada festival penutup kepala ya, yang itu menurut saya juga upaya-upaya untuk bagaimana memasifkan pemahaman-pemahaman dan nilai-nilai HAM ini di Nusantara ini. Saya pikir itu Mbak, terima kasih, mohon maaf kalau kurang pas ya dalam menjawab pertanyaan Mbak tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ali. Nanti kita perdalam lagi. Seperti yang disampaikan Bu Ali tadi, pemerintah daerah juga punya tugas dan wewenang untuk bisa mewujudkan moderasi beragama. Mumpung di sini ada Pak Hendy, tuan rumah di mana kita berada sekarang. Pak Hendy, di Semarang sendiri, di mana kita saat ini, seperti apa tingkat toleransinya dan apa saja upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Pemkot Semarang, untuk bisa meningkatkan praktik moderasi beragama? Ya, terima kasih Mbak Stefani, Pak Taufan, para narasumber, dan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama terkait dengan namanya hak asasi manusia, mestinya kita harus bersepakat bahwa satu dengan yang lain harus bisa menghormati. Kata kuncinya seperti disampaikan oleh Pak Ketua Komnas HAM adalah saling menghormati. Bahwa urusan perbedaan yang ada di Republik kita terutama sebenarnya mestinya sudah selesai. Finish pada saat founding father kita memerdekakan Indonesia 17 Agustus 1945. Kemudian tanggal 18 Agustus ditetapkanlah Pancasila sebagai dasar negara. Clear. Kenapa clear? Artinya negara kita ini ya majemuk. Negara ini terdiri dari berbagai macam etnis. Semalam saya dengar dari kawan-kawan ada 700 etnis dengan 17.000 pulau yang agamanya dari dulu sudah macam-macam. Maka inilah sebenarnya saat kita
untuk saling mengedepankan komunikasi dan rasa saling menghormati. Nah, itulah yang kami sedang jalankan di pemerintah Kota Semarang. Kita ngerti sejarah Kota Semarang yang kalau dari literatur itu 476 tahun yang lalu. Ada berbagai macam agama tumbuh berkembang, keyakinan tumbuh berkembang, etnis masuk. Dan ini ada beberapa contoh. Misalnya contoh tempat ibadah di tempat kami ini. Ada mulai gereja Belenduk, vihara, masjid Layur, kelenteng Taikaksi, pura, dan seterusnya, yang semuanya masyarakat satu dengan yang lain, alhamdulillah mereka bisa menghormati, kemudian dengan cara moderasi beragama ini, semuanya berjalan dengan aman, lancar, dan baik. Nah, kemudian kami ingin memberikan contoh-contoh bagaimana kemudian pemerintah hadir di situ. Waktu saya outsourcing ya Pak, saya bukan PNS karir. Jadi 2010 saya tenaga kontrak masuk jadi wakil wali kota. Sebutnya outsourcing ya, bukan independen. Terus diperpanjang lagi jadi wali kota. Okay. Nah, saya bercerita pengalaman saya di eksekutif. Kami masuk nih, tidak hanya di tempat teman-teman mayoritas seperti saya Muslim, banyak masjid saya ke sana, enggak. Saya bilang sekarang enggak ada lagi minoritas mayoritas. Saya masuk ke gereja, saya oke. Masuk ke kelenteng, saya oke. Saya masuk ke vihara, ke pura, saya hanya ingin mengatakan, negara ini, Kota Semarang ini butuh kalian semuanya. Kita ini tidak bicara mayoritas dan minoritas dalam membangun negara, tapi kita bicara satu keluarga sedulur warga negara Indonesia. Nah, itu terus kita lakukan. Dan kita dukung, kita support berbagai aktivitas mereka. Contoh, ini ada festival Ogoh-Ogoh. Festival Ogoh-Ogoh itu milik umatnya Hindu, tapi di Semarang itu bisa menjadi miliknya warga Semarang. Semuanya terlibat, leadernya agama Hindu, tapi kemudian ada barongsainya di situ, ada teman-teman dengan rebananya dan semuanya ikut festival. Atau kemudian ada karnaval Paskah, ada gebyar MTQ atau dugderan milik agama Islam, ada kemudian pasar Imlek, ada kemudian perayaan Waisak dan seterusnya, yang kesemuanya saling didukung oleh antar agama. Artinya moderasi beragama di Kota Semarang ini kurang lebih adalah mendorong komunitas kecil menjadi komunitas besar, yaitu warga negara Semarang, warga negara Indonesia. Kemudian contoh-contoh yang lain adalah misalnya waktu itu kita pernah memberi ruang eksistensi anak muda. Anak muda ini kan juga bagian daripada kelompok yang harus dibangkitkan lagi, bahwa sebenarnya mereka bagian daripada ujung tombak juga untuk membangun negara ini. Atau kemudian kita bersama-sama dengan teman-teman mewujudkan pelayanan publik untuk semua masyarakat tanpa terkecuali, mulai dari hamil, lahir, imunisasi, sekolah, kemudian sampai bekerja dan meninggal kembali, pemerintah ada di situ dengan berbagai fasilitas gratis. Jadi semuanya happy, kemudian bareng-bareng mereka membangun Semarang menjadi lebih baik. Di kelompok-kelompok rentan juga begitu. Kita juga fokus, ada layanan konseling kasus pada bullying anak, ada kemudian konseling kekerasan pada perempuan, kita buat seperti itu. Karena meskipun katanya Semarang adalah kota metropolitan, hal-hal yang bersifat terkait dengan tekanan terhadap kelompok rentan ini masih ada. Nah, kita masuk ke situ. Kita edukasi mulai dari lingkungan terkecil, RT, RW, kelurahan dengan melibatkan masyarakat, PKK dan seterusnya, sampai dengan ujungnya adalah ujung yang lebih baik. Di beberapa contoh yang lain misalnya kita pernah mempertimbangkan prinsip HAM dalam berbagai kebijakan. Contoh tahun 2016, waktu itu di Kementerian Pendidikan Kebudayaan belum ada aturan terkait dengan mata pelajaran kepercayaan. Nah, kita pernah punya masalah. Salah satu anak SMK di Kota Semarang, dia tidak mau ikut ujian agama karena katanya agama saya bukan Islam, agama saya bukan Kristen, Katolik atau Hindu Buddha. Saya adalah penganut kepercayaan. Kurikulumnya belum ada. Tapi dengan metode komunikasi saling menghormati, kita kumpulkan tokoh-tokoh kepercayaan yang ada di Semarang, kita kemudian minta mereka buat soal, serahkan pada anak itu untuk mereka bisa ikutin dan alhamdulillah nilainya bagus, anak itu bisa naik kelas. Ini contoh-contoh bagaimana kemudian komunikasi kita kedepankan. Atau juga pernah ada contoh pas soal penggusuran yang seringkali
riaknya itu berkepanjangan. Kami punya contoh bagaimana kemudian satu sisi pembangunan harus berjalan karena akan mampu menyelesaikan persoalan banjir di wilayah timur Semarang. Satu sisi ada penolakan warga yang tidak mau direlokasi. Nah, tapi alhamdulillah karena komunikasi, karena saling menghormati, kemudian kasus itu bisa lerem dan mereka sekarang happy. Happy kenapa? Karena kita bangunkan rumah deret, rumah nelayan, dan hari ini menjadi salah satu jujukan tempat wisata di Semarang. Jadi inti daripada semuanya ini, kita tidak boleh arogan. Katakanlah kita ini punya kuasa, ya kita harus mampu menghormati masyarakat yang tidak punya kuasa. Katakanlah masyarakat ini juga ada di dalam kelompok yang belum berkuasa, mereka juga harus mampu menghormati orang-orang yang punya kuasa. Kalau sikap saling menghormati ini bisa berjalan dengan baik, ya saya rasa pertikaian, persoalan karena hak asasi manusia tidak akan ada di Republik ini. Terima kasih, Pak. Amin. Tadi saya menarik soal yang generasi muda tampaknya juga menjadi sorotan dari pemerintah Semarang, karena kita tahu ya, merawat Indonesia juga salah satunya tentunya adalah mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menjadi manusia yang lebih moderat. Jadi kalau menurut Pak Hendy sendiri, sudah seberapa besar pemahaman anak-anak muda di Semarang tentang nilai-nilai moderasi beragama? Semuanya belajar dari contoh. Ya, anak-anak muda ini perlu teladan. Anak-anak muda ini perlu contoh-contoh yang baik. Maka tidak boleh kita kemudian hanya melakukan satu langkah, dua langkah saja untuk bisa mendidik generasi muda. Harus selalu continue dilakukan, mengingatkan mereka bahwa mereka kalau baik ya kita puji, kalau mereka tidak baik ya kita arahkan supaya menjadi lebih baik. Namanya juga anak muda. Kalau mereka punya prestasi itu adalah luar biasa. Kalau mereka kemudian membuat kekeliruan, ya karena masih muda, harus kita bina lebih baik, kan gitu. Oke, terima kasih Pak Hendy, luar biasa. Semuanya harus dari contoh ya. Jadi contoh akan berbicara lebih besar daripada hanya kata-kata. Terima kasih Pak Hendy. Selanjutnya saya mau ke Pak Slamet dulu. Pak Slamet sebagai Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN Bappenas, tentu tugasnya banyak. Menyelenggarakan pengordinasian, perumusan, pelaksanaan kebijakannya, juga pemantauan, evaluasi, pengendalian perencanaan pembangunan nasional bidang Polhukam, semuanya dari hulu ke hilir. Dan boleh koreksi kalau saya salah, catatan saya moderasi beragama juga sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN tahun 2020-2024. Jadi tugasnya banyak, jadi boleh juga Pak Slamet mungkin menjelaskan secara komprehensif kepada kita semua terkait dengan regulasi, kebijakan yang sudah dibuat mengenai moderasi beragama di Indonesia, termasuk juga Pak Slamet faktualnya seperti ini saat ini seperti apa. Silakan Pak Slamet. Terima kasih Mbak Stefani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ketua Komnas HAM, yang kami hormati Bapak Wali Kota, yang kami hormati Bapak Najib Haidar, Majelis Rohani Nasional Bahai, yang kami hormati Ibu Alimatul Ibtiah, Komisioner Komnas Perempuan, Bapak Duta Besar Uni Eropa, kemudian Bapak Ibu hadirin peserta acara yang sangat luar biasa ini. Kami mohon izin menyampaikan 2 slide saja, halaman 10, minta bantuan panitia, halaman 10. Kami sampaikan penekanan sekali lagi bahwa Bapak Presiden itu jelas sekali arahannya bahwa negara hadir untuk memfasilitasi, tidak mendiskriminasi. Tayangan halaman 10, mohon bantuan. Negara harus berkomitmen meningkatkan kehadirannya dalam memfasilitasi terciptanya ruang publik untuk menciptakan interaksi umat beragama. Tadi saya kira Bapak Komnas, Ketua Komnas dan Bapak Wali Kota telah menunjukkan contoh-contoh konkret. Kemudian juga negara harus berkomitmen melahirkan regulasi yang bebas atas sentimen agama tertentu atau non-diskriminatif. Nah, komitmen dalam meninjau dan mempertimbangkan dampak regulasi yang diberlakukan secara umum di ruang publik. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti disampaikan Mbak Stefani bahwa moderasi beragama itu telah tercantum dalam rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah 2022. Kami sampaikan dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun depan, itu ada prioritas nasional ketiga, itu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemudian dijabarkan lagi dalam program prioritas. Yang pertama adalah revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila. Kemudian pemajuan dan pelestarian kebudayaan. Nah, program prioritas yang ketiga ini adalah memperkuat moderasi beragama. Tadi sudah menjadi penekanan sejak awal pertemuan kita. Memperkuat moderasi beragama. Nah, ini dijabarkan lagi Bapak Ibu, namanya KP, kegiatan prioritas. Pertama, penguatan cara pandang, sikap dan praktik beragama. Kemudian harmoni dan kerukunan umat beragama. Penyelarasan relasi agama dan budaya. Kemudian kualitas pelayanan kehidupan beragama dan pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Nah, ini saya kira clear sekali Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa berkaitan dengan moderasi beragama ini dalam dokumen-dokumen perencanaan telah dicantumkan. Nah, implementasi sekarang Pak. Hemat kami, upaya pembangunan itu terkait dengan hak asasi manusia langsung. Karena apa? Karena dia bertujuan utamanya mengurangi kesenjangan. Yang pertama, kesenjangan antar lapisan pendapatan, itu dengan pengentasan kemiskinan. Sejumlah langkah yang banyak sekali untuk sektor pendidikan, sektor kesehatan misalnya, merupakan afirmatif, kebijakan afirmatif untuk kalangan yang belum beruntung. Selain itu juga kesenjangan antar wilayah Bapak Ibu sekalian, Jawa, luar Jawa, Barat dan Timur, yang meskipun telah puluhan tahun kita rumuskan perencanaannya, dan karena masalahnya tidak sederhana, maka akan diatasi secara fundamental dengan rencana pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Dengan pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, pembangunan tidak lagi Jawa sentris, tetapi lebih Indonesia sentris. Lokasinya akan lebih bersahabat untuk saudara-saudara kita di Aceh, juga saudara-saudara kita di Papua. Lokasinya betul-betul ada di sentral Indonesia. Satu lagi Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan kesenjangan antar generasi. Jadi pengeruan habis-habisan pada generasi tertentu itu diatasi secara konkret dengan Sustainable Development Goal. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, upaya-upaya pembangunan yang langsung terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia, dan kami mengajak kita semua untuk menggairahkan dalam pembelajaran atau aktualisasi kearifan lokal. Tadi disebutkan banyak sekali contoh kearifan lokal yang sejak dulu kala sebetulnya telah hadir. Indonesia yang bineka, Indonesia yang majemuk, tetapi harmonis. Ini mesti kita pelajari lebih giat lagi, kita aktualisasikan dengan kekinian. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sekarang saya tanya ke Pak Taufan kalau begitu. Pak Taufan, moderasi beragama tadi disebut harus juga menjadi bagian dari strategi kebudayaan ya untuk merawat keindonesiaan. Lantas bagaimana langkah untuk mengarus utamakan moderasi beragama bagi masyarakat agar semakin banyak manusia-manusia Indonesia ini yang lebih moderat, mulai dari cara pandang, bersikap, bahkan juga berperilaku? Ya, ada dua sisi ya. Jadi yang pertama dari sisi negara atau pemerintah. Negara atau pemerintah itu tugasnya dan kewajibannya adalah memastikan bahwa kebebasan orang, setiap orang ya, untuk beragama itu betul-betul dijamin. Salah satu bentuknya adalah kehadiran negara ketika ada pihak-pihak yang berusaha menghalangi pihak-pihak lain untuk mengekspresikan keberagaman. Di dalam satu penegakan hukum yang tegas dan jelas juga. Jangan pilih kasih. Itu penting ya, karena dalam berbagai kasus yang kami tangani seringkali ada
malah institusi negara itu gitu ikut memberikan satu tafsir tertentu yang dia sebetulnya jadi tidak imparsial. Padahal harusnya kehadirannya adalah imparsial. Dia tidak memihak pada manapun. Satu-satunya posisi dari negara adalah memastikan setiap orang bisa menjalankan kemerdekaannya tadi itu. Di luar itu nggak boleh. Jadi kalau ada dua kelompok berbeda tafsir, dia nggak boleh masuk dalam salah satu tafsirnya. Karena bukan tugas dari mereka untuk menafsirkan mana yang benar atas ajaran-ajaran atau apa yang tertera dalam kitab suci itu. Itu tugas dari orang beragama. Negara dalam hal ini hanya memastikan setiap orang yang mau mengekspresikan pandangannya, keyakinannya, itu dilindungi. Itu tugas yang paling penting. Jadi dia nggak boleh masuk dalam, kalau kita bilang ada perkubuan atau ada kelompok-kelompok, dia nggak boleh masuk di situ. Dia harus betul-betul di atas semua itu melindunginya, memastikan bahwa orang memiliki kemerdekaan. Nah yang kedua adalah dari sektor masyarakat itu sendiri. Kemauan untuk terbuka, kemauan untuk berinklusi. Jadi memang kata kuncinya adalah menghindarkan sikap eksklusif itu. Kami punya banyak pengalaman ya ketika satu pihak dengan pihak lain bertikai itu dimulai dari sikap eksklusivismenya yang tinggi. Jadi ketika mereka ini mau berinteraksi, mau saling mengenal, saling memahami, termasuk yang paling ujungnya adalah mau menerima perbedaan. Saya dengan Pak Najib ini kalau terus berinteraksi, pasti akan ketemu perbedaannya juga. Tapi kan harus paham bahwa ya memang nggak mesti disatukan. Silahkan saja dengan keyakinan masing-masing, tidak perlu merasa saling mengalahkan satu sama lain, tapi bisa hidup berdampingan saja. Ya, bahkan tadi saya katakan sesama orang yang agamanya sama saja, sama-sama Sunni misalnya, nanti tafsirnya bisa beda satu ayat tertentu. Bahkan kadang-kadang soal selera, soal style, gaya. Gaya saya sholat dengan gayanya Pak Hendy sholat bisa beda. Padahal sama-sama Sunni misalnya. Terus apakah ini harus dipertentangan? Enggak mesti. Jadi kemauan dari semua elemen sosial ini untuk mau menerima satu sama lain. Kalau ada yang tidak sesuai, maka ini dibuka ruang dialognya. Bukan ruang monolog, ruang untuk menutup kesempatan pihak yang lain itu. Jangan pernah merasa bahwa kita yang paling berkuasa atas kehidupan sosial ini. Boleh merasa yang paling benar, tetapi di dalam internalnya sendiri. Saya pasti merasa bahwa apa yang saya yakini adalah yang paling benar. Tetapi itu dalam internal saya. Ketika saya berinteraksi orang lain, saya harus memahami bahwa orang lain juga mungkin beranggapan yang sama tentang keyakinannya. Nah, yang penting sekarang sebagai sesama manusia, sesama warga negara Indonesia, hormati saja satu sama lain itu. Jadi dua elemen ini, di mana fungsi dan kewajiban negara satu sisi, dan tanggung jawab sosial kita untuk bisa saling menghormati itu menjadi kata kunci yang penting dalam moderasi beragama. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufan. Berarti kalau dari sisi negaranya ternyata kan masih terjadi nih Pak Slamet, dikotomi, bahkan dikotominya itu secara diametral gitu ya, benar-benar hitam putih begitu. Nah bagaimana untuk menggerus dikotomi diametral ini dari peran negara sendiri? Dan kita tahu selama 76 tahun Indonesia sudah berdiri, terbukti kok, terwujud bahwa kita bisa menjaga kebinekaan. Dan moderasi agama ini adalah salah satu wujud atau pengejawantahan dari nilai-nilai ideologi negara kita, Pancasila. Nah, peran negara di sini seperti apa untuk menggerus dikotomi diametral itu, Pak Slamet? Ya, terima kasih Mbak Stefani. Tadi telah kami sampaikan secara sistematik bagaimana pembangunan itu mengadres moderasi beragama, sangat terperinci. Gitu. Nah, hemat kami, izin Bapak Ketua Komnas, Pak Wali dan Pak Bayi, Ibu Prof, menurut hemat kami sejak sekolah dasar moderasi beragama ini harus dikenalkan, harus diajarkan. Secara sekilas tampaknya pendidikan dari awal itu cenderung ke arah harmoni, tapi belum siap dengan perbedaan. Ini yang mestinya hemat kami dikenalkan sejak dini untuk dialog tadi, untuk nalar begitu, untuk menerima bahwa kita hidup dalam suasana majemuk begitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengajak kita juga semakin kritis mengkaji perbedaan-perbedaan itu, dirujuk kira-kira faktor yang mempengaruhi itu apa. Karena tidak pernah itu diakibatkan oleh faktor yang tunggal, itu mesti multidimensional. Nah oleh sebab itu
masing-masing dimensi tersebut merupakan PR kita bersama untuk kita address secara teknokratik, tapi juga kita dialogkan secara politik sehingga lahir kebijakan yang lebih komprehensif. Berarti perlu ada pendidikan formal menurut Pak Slamet atau seperti apa maksudnya? Pendidikan formal. Untuk moderasi beragama ini? Iya, tadi kami sampaikan bahwa pendidikan kita itu mestinya sedini mungkin memperkenalkan yang namanya moderasi beragama. Dalam bentuk pendidikan formalkah atau seperti apa? Dalam bentuk pendidikan semua dimensi, Mbak. Artinya juga termasuk di keluarga, di masyarakat, semua. Dan sekarang ini kita melihat fakta bahwa peran media sosial luar biasa, menerobos ke relung-relung keluarga, kadang-kadang tanpa disaring oleh orang tua, tanpa disaring oleh guru. Nah, sebagian melakukan pembatasan yang sangat ketat, saya kira itu mungkin langkah yang bijaksana untuk sampai menyiapkan generasi itu matang, sehingga dia bisa bermedsos secara lebih bijak. Demikian. Terima kasih Pak Slamet. Pak Najib kayaknya mau menambahkan. Silakan Pak. Iya, kalau boleh menambahkan Pak Slamet. Saya rasa terkait dengan pendidikan ini memang harus dari sejak sedini mungkin, dan pendidikan ini bukan berarti pendidikan formal ya, mengartikulasikannya bukan pendidikan formal. Dan pendidikan ini juga harus menjadi pendidikan yang menjadi bagian dalam kehidupan sosial juga. Dan saya ingin tanya sama Pak Endradi. Pak Endradi, kalau seandainya Semarang ini tuh dikapitalisasi, itu nilainya kira-kira berapa Pak? Dari ukuran valuasi Semarang ini kira-kira berapa nilai rupiahnya Semarang ini berapa kalau dilihat? Waduh, pertanyaan yang nanti saya akan ke sana. Nanti saya akan ke sana gitu. Kira-kira berapa Pak Endradi? Wah, saya nggak bisa ngarang ya. Tapi kalau semua aset milik Kota Semarang ini dirupiahkan pasti nilainya udah ribuan triliun juga. Bapak merasa nggak bahwa ini adalah warisan yang salah satunya adalah kontribusi dari kehidupan beragama? Oh iya, saya meyakini itu juga. Maksud saya adalah kita harus melihat sejarah, melihat kenyataan bahwa saat ini destinasi wisata di Semarang salah satunya adalah kontribusi dari kekayaan khasanah keberagaman ini gitu. Nah, pertanyaannya adalah anak kecil, anak SD, anak SMP bisa mengenali ini enggak? Bahwa mereka menjadi bagian dalam proses yang plural, yang toleran, yang inklusif. Ya kan? Nah, ini menurut saya kita harus melihatnya sebagai sebuah kontinum ya. Jadi kan ada masa di mana anak-anak, di mana mereka harus memiliki mindset basic gitu. Kemudian ada masa remaja di mana dia mulai melepaskan kekuatan-kekuatan karakternya. Kemudian setelah itu dia beranjak muda dan dewasa ketika dia mulai berpikir mengenai bagaimana saya berkontribusi. Nah, saya rasa peran dari pemerintah dalam membangun forum-forum diskursus Pak Slamet nggih, dalam mencoba untuk memperluas akses terhadap diskusi terkait dengan hal ini, itu menurut saya perlu diperbanyak. Kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM dengan mengadakan event dan sesi-sesi diskusi ini juga menjadi suatu hal yang baik gitu. Saya rasa penekanannya itu adalah bahwa tadi 3 tema tadi yang kita angkat ya dalam merawat kebinekaan ini. Yang pertama adalah dengan inklusif, menjadi being inklusif gitu ya. Kemudian yang kedua adalah resiliensi, yang ketiga adalah rekonsiliasi. Semuanya ini menekankan kepada kapasitas seseorang. Kalau kita kembali ke lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yang pertama dibangun adalah jiwanya. Nah, jiwa itu kalau kita lihat ada pada diri kita yang mana? Kalau bukan pada kapasitas rohani kita yang sesungguhnya yang mengeluarkan nilai-nilai positif itu. Nah, kalau kita masih dihadang oleh prasangka dan tidak melihat satu sama lain sebagai ibarat satu tubuh, maka sulit itu. Dan sulit untuk kemudian bisa merealisasikan kesatuan itu dalam bingkai keberagaman gitu. Nah, ini adalah suatu anugerah sebetulnya bahwa kalau kita lihat moderasi beragama ini tidak bisa tidak merupakan alat untuk pembangunan Indonesia gitu. Dan tujuan beragama itu sendiri harus
mencerminkan sifat-sifat yang menunjukkan cinta, toleran dan seterusnya gitu. Menurut saya itu tambahan dari nilai-nilai ideologi kita juga Pancasila di situ diejawantahkan dalam moderasi beragama ini. Betul. Nah, kalau modal sosial dari masyarakat satu hal, daya dukung pemerintah menurut Pak Najib sendiri sudah seperti apa untuk moderasi beragama? Memang terkait dengan hal itu saya lepas saja deh. Kebetulan sudah didesinfektan kan. Dia melorot terus tapi kan sudah didesinfektan jadi percaya gitu. Memang kalau melihat dari beberapa aspek yang didiskusikan ini, ada hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak sipil yang memang juga harus terus diupayakan, Pak Slamet, Pak Tovan, dan memang ini juga masih dialami oleh masyarakat Bahai, terkait dengan KTP, terkait dengan pernikahan, seperti yang tadi disampaikan dari Kementerian Agama. Ini kan sebetulnya kan melekat kepada orang dari sejak lahir sampai dia kemudian meninggal. Jadi artinya hak itu harus dipenuhi gitu. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita tadi berbicara Ibu siapa tadi? Sorry. Ibu Ali. Iya, Ibu Kalimantul tadi menceritakan dengan beberapa banyaknya case-case terkait dengan kekerasan, intimidasi dan diskriminasi. Ya. Jadi di satu porsi kita berbicara mengenai hak-hak sipil, di satu porsi kita berbicara mengenai pengentasan masalah-masalah yang bersifat negatif. Kita belum berbicara yang positifnya loh. Jadi kita ini sebetulnya menuju titik nol sebetulnya. Ya kan? Dari minus ke nol. Dari minus ke nol sebetulnya. Oke. Iya, gitu. Mungkin yang berbicara positif baru Pak Hendra di Semarang mungkin. Yang sudah berusaha untuk berbicara kapitalisasi Semarang dari aset keberagaman keagamaannya gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memunculkan kota-kota di Indonesia yang akan seperti Semarang-Semarang ini. Oke. Kan begitu ya? Dan saya setuju dengan pandangan tadi bahwa ini bukan isu mayoritas dan minoritas. Karena pertanyaan begini, bagaimana kalau minoritas seperti saya ini, yang cara berpikirnya juga cara berpikir yang tidak moderasi? Kan masalah juga. Jadi mohon jangan diartikulasikan bahwa seolah-olah moderasi beragama itu, seolah-olah hanya pertentangan antara mayoritas dan minoritas. Bukan itu, ini adalah atribut yang melekat pada diri setiap individu gitu. Ini adalah sikap mental gitu, yang sebetulnya diilhami oleh spiritual gitu. Nah, kita mencoba untuk menghubungkan ke sana. Oke. Makasih. Kalau tadi disebut oleh Pak Najib dari minus ke nol, berarti kita ke positif dulu lah ya, biar kita optimistis gitu ya dengan moderasi beragama. Pak Hendi, tadi kan sudah bercerita bagaimana kerukunan beragama, tadi ada beberapa wilayah, bahkan ada 5 atau 6 tadi ya rumah ibadah dalam satu wilayah seperti itu. Seperti apa langkah-langkah secara konkret dari pemerintah Kota Semarang sebenarnya yang dilakukan sehingga bisa mengarus utamakan moderasi beragama itu di wilayah yang Bapak pimpin? Ya, terima kasih. Jadi kembali lagi begini, sebenarnya moderasi beragama itu adalah bagian turunan kita semuanya untuk menciptakan wilayah yang harmonis, yang kondusif. Persoalan utamanya harmonis dan kondusif ini kadang gampang diucapkan, tapi susah dilaksanakan. Betul. Tapi ini sifatnya sangat dinamis, Mbak, bukan statis. Begitu kita keliru memperlakukan barang itu, situasinya hari ini kondusif, besok bisa ambiar. Nah, kami hari ini di pemerintah Kota Semarang tidak kepingin seperti itu. Para pemimpin dulu ini sudah mencoba membuat Semarang menjadi lebih baik, ya kita pengen hari ini dan ke depan jauh lebih baik. Makanya ini kita rawat terus. Kadang-kadang persoalan utamanya adalah di saat-saat ini orang seringkali ternina-bobokkan dengan sebuah kalimat, kekayaan yang ada di Republik ini, semua potensi yang ada di Republik ini adalah warisan dari nenek moyang kita. Jadi buat kita ini, karena buat kita bisa seenaknya sendiri, mau menang-menangan sendiri, mau lingkungannya dirusak terserah kita gitu. Maka hari ini harus kita rubah. Kekayaan semuanya, harmonisasi, kondusivitas, adalah hal yang harus kita buat untuk anak cucu kita. Nah, kalau semuanya kemudian bersepakat begitu, rampung masalah HAM ini. Kita bareng-bareng ciptakan Indonesia untuk anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita hanya bisa mendengar, dulu konon katanya ada negara Indonesia loh, wah itu penduduknya ramah tamah, sekarang sudah terpecah belah. Kita nggak mau seperti itu. Ya. Tapi tentu Pemkot Semarang juga menghadapi riak-riak lah selama untuk mewujudkan itu. Apa yang dilakukan untuk bisa mengatasi itu? Komunikasi, turun ke bawah, Pak Topan Damanik juga memberi resep ke saya,
saling menghormati perbedaan, itu saja. Yeah. Saling menghormati perbedaan dan harus dicontohkan langsung ya, bahkan oleh pemimpinnya sendiri. Betul ya Pak Hendi ya? Oke, saya berikan kesempatan untuk semua yang sudah bergabung dalam webinar kita. Tadi ada 200 lebih peserta yang bergabung secara daring dan juga secara luring. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh dipersilakan untuk mengangkat tangan, boleh dibantu panitia. Untuk mungkin di sebelah sana, yang pakai, aduh banyak banget ya, jadi bingung saya nih. Boleh yang pakai baju biru Mbak yang di sebelah sana, yang di sebelah kanan? Boleh berdiri biar langsung diantarkan mic-nya. Silakan menyebutkan instansi, nama, pertanyaan, dan kepada siapa pertanyaannya ditujukan. Oke, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azza Nur Alisa, salah satu peserta Youth Fellowship dari Invit. Sebelumnya saya sangat tertarik dengan seluruh program yang ada di Kota Semarang, khususnya moderasi agama yang telah disampaikan oleh Bapak Wali Kota. Pertanyaannya saya satu sangat sederhana, yaitu bagaimana langkah konkret yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Semarang sendiri dalam menunjang kegiatan atau program khususnya oleh anak-anak muda di Kota Semarang, ataukah dengan membuat komunitas atau program-program khusus tertentu untuk anak muda dalam menunjang moderasi beragama. Mungkin sekian pertanyaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Terima kasih. Mbak Alisa ya, betul ya? Mbak Azza. Mbak Azza, aduh Iya. maaf ya, agak jauh jarak kita, jadi nggak apa-apa yang nggak kedengaran. Mbak Azza, terima kasih pertanyaannya. Mungkin langsung saja ya dijawab oleh Pak Hendi ya. Apa saja dukungan dari pemerintah kota, terutama untuk kegiatan-kegiatan anak-anak muda tadi ya yang jadi sorotan juga oleh Pemkot Semarang? Saya punya slide nih ya, kira-kira bisa Boleh. ditayangkan nggak? Bahwa kita mulai tahun 2012, 2013, kita masuk nih ke teman-teman muda, kemudian kelompok-kelompok agama. Kita ingin menyampaikan bahwa kota ini perlu dukungan dari semua pihak. Catatannya sederhana saja, APBD Kota Semarang dari 5 kota besar yang ada, kita nggak pernah ada lebih dari 5 kota besar, apalagi Jakarta. Ngomong Surabaya itu sudah 9 triliun, kita cuma 5 triliun. Bandung sudah sampai 7, Medan juga sudah sampai 7. Maka kalau kemudian semua urusan pembangunan hanya dilakukan oleh pemerintah, sampai kapanpun Semarang akan tertinggal dari kota-kota besar yang lain. Nah, slide-nya 2013, coba. Pak Aling, yang kita ketemu anak-anak muda itu. Terus, ke belakang, terus. Yang ketemu anak muda. Jadi kita kemudian turun. Anak muda, saya butuh bantuan panjenengan sekalian. Karena saya kepengen ngerti, sebenarnya apa menurut kamu Kota Semarang? Wah, saya tanya ini. Satu misalnya waktu itu ketemu di Simpang 5. Simpang 5 ini adalah pusat kotanya Semarang, tidak pernah sepi. Tapi anak muda itu kemudian mengatakan begini, dia ngomong dia orang Semarang, Pak, saya nggak bangga sama kota Semarang. Loh kenapa? Kota ini seperti kota pensiunan Pak, nggak ada aktivitas, sepi. Padahal saya tanyanya di Simpang 5, daerah yang tidak pernah sepi. Jadi saya kemudian melihat hanya ada satu benang merah, bahwa anak muda ini tidak cinta dan tidak bangga, karena tidak pernah ada komunikasi antara pemerintah dan anak muda. Ketemu lagi di persoalan berikutnya, anak-anak muda di dalam sebuah komunitas, saya difasilitasi waktu itu oleh Telkom, karena waktu itu lagi sosialisasi tentang Smart City. Saya tanya, kamu anak Semarang ya? Iya, saya anak muda Semarang. Apa yang kamu lihat tentang kota ini? Kamu kepengen kota ini seperti apa sih? Aduh Pak, kota ini ngisin-ngisin nih. Nggak seperti Surabaya, nggak seperti Bandung, nggak seperti Jakarta. Loh apa alasanmu? Dia bilang, karena kota ini setiap hari banjir. Saya dalam hati mengatakan, anak muda ini bohong. Karena dia tidak mengakui bahwa situasi di kota Semarang kalau musim kemarau tidak banjir. Nah kan gitu kan?
Ini Tapi sekalian dia- mau sombong atau gimana Pak Hendy? Enggak, artinya kemudian karena benang merahnya adalah tidak cinta dan tidak bangga, ketemulah kuncinya komunikasi. Maka sejak itu saya minta birokrasi yang ada di Kota Semarang semuanya kemudian melibatkan semua perencanaan pembangunan, melibatkan anak muda, terutama Karang Taruna, KMPI, organisasi kepemudaan, diajak rembukan. Termasuk menciptakan situasi yang kondusif, situasi yang punya potensi pertikaian, misalnya kemudian melibatkan anak muda Ansor, anak muda Islam pada saat perayaan Natal. Itu bagian daripada langkah konkret kita. Atau kemudian melibatkan anak-anak muda yang ada di wilayah Kristen, Katolik, Hindu, Buddha untuk mengamankan kegiatan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Itu juga bagian langkah konkret pemerintah. Jadi itu yang kami lakukan, komunikasi terus, melibatkan mereka dalam berbagai aspek pembangunan ini. Gitu Mbak Nur ya. Terima kasih Pak Hendy, jawabannya terjawab ya Mbak Aza ya. Komunikasi menjadi kunci dan itu sudah dilakukan oleh Pemkot Semarang. Saya berikan kesempatan lagi, satu lagi untuk yang luring, mungkin sebelah Kanan. sini. Mas yang baju merah boleh? Ya, oke. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Arif Priyatna Suwendi dari sebuah kabupaten kecil yang wali kota kami baru ditangkap KPK, Bandung Barat. 2 malam lalu kami sudah tiba di kota Semarang. Dari mulai kami melalui jalan darat, promosi event Festival HAM sangat luar biasa. Sampai ke angkringan. 2 teman kami yang lain sudah pulang, tapi sukses. Ada mungkin pertanyaan ini saya tujukan untuk Ketua Komnas HAM Pak Taufan Damanik. Kami mewakili teman-teman relawan multi. Jadi ada yang di kehutanan dan sebagainya. Ada beberapa hal yang belum mungkin tersampaikan oleh teman-teman relawan. Pertama adalah ada 16 desa dengan luas lahan 25.000 di daerah Lampung. Itu sampai saat ini belum tertangani oleh kementerian maupun instansi terkait. Ada bahkan yang dari tahun 2002. Kedua, kami baru dapat informasi ada 2 rumah ibadah di Bogor dan di Tangerang yang semua surat-suratnya sudah selesai, sudah beres, tapi belum bisa juga keluar izin. Yang ketiga adalah pencemaran sungai di daerah salah satu Kabupaten Kampar, itu sampai saat ini tidak tertangani, sedangkan beberapa upaya yang formal maupun tidak formal telah dilakukan oleh teman-teman relawan. Dan di manakah sebagaimana yang slogan menghormati perbedaan? Apa karena kami berbeda sehingga kami tidak dihormati upaya-upaya ini? Tinjauan dari Komnas HAM kami mohon. Terima kasih. Terima kasih Pak Harif atas pertanyaannya. Mungkin boleh langsung dijawab Pak Taufan. Sekalian ini juga pertanyaan dari peserta daring. Kurang lebih sama ya, masih terjadi kekerasan terhadap satu kelompok karena berbeda keyakinan pada September lalu yang bahkan juga dilakukan pengerusakan, termasuk tadi juga disampaikan oleh Pak Harif ya, bagaimana masih ada dua rumah ibadah yang surat-suratnya sudah diurus, sudah selesai tapi belum dapat izin, dan banyak permasalahan lain yang akhirnya Pak Harif jadi demotivasi mungkin untuk mengurusnya lagi dan merasa apakah karena kami berbeda. Dari Pak Taufan sendiri, apa jawaban Komnas HAM? Iya, kasus yang seperti ini banyak sekali ya, bukan hanya 2 di Bogor itu. Walaupun yang di Bogor kalau yang dimaksud GKI Yasmin sebetulnya sudah selesai, karena sebentar lagi juga akan groundbreaking. Tadi Pindah tempatnya ya, tapi ya. Tapi di tempat-tempat lain masih, ya. Misalnya seperti tadi saya katakan di NTB sudah hampir 90% selesai, yang di Sintang bahkan baru mulai kasusnya. Ya. Yang paling pertama dibutuhkan tadi saya katakan adalah
kehadiran negara untuk memastikan bahwa apa yang disebut sebagai kemerdekaan setiap orang untuk mengekspresikan keyakinan dan keagamaannya itu memang harus dilindungi. Jadi negara nggak boleh istilahnya ragu-ragu dalam soal itu. Selama ini terjadi ada serangan misalnya terhadap satu kelompok tertentu, tapi penegakan hukumnya itu seperti ragu-ragu. Nah sekarang Komnas selalu mendorong kepolisian untuk berani mengambil satu sikap yang lebih tegas. Tentu saja ada metode-metode tertentu yang mereka tentu kembangkan, misalnya mempertimbangkan hal-hal sosiologisnya ya. Dalam situasi panas tentu saja nggak mungkin serta-merta polisi bisa melakukan tindakan sebagaimana yang kita harapkan. Mungkin ada pendekatan-pendekatan, itu nggak ada masalah. Tapi kepastian hukumnya, bahwa di negeri ini setiap orang memiliki haknya, tidak boleh ada orang yang melakukan penghadangan, kekerasan, persekusi pada orang lain. Itu satu tindak pidana yang harus Yang kedua, ya tadi saya katakan, terus-menerus mengupayakan forum dialog itu sesama elemen bangsa, sama elemen masyarakat yang berbeda. Bahkan tadi saya katakan bukan aja antar agama, di dalam interagamanya sendiri itu terjadi perbedaan-perbedaan. Bahkan yang sudah sama-sama satu sekte pun itu masih berbeda pendapat. Satu pendeta dengan pendeta yang lain bisa berbeda pendapat. Satu ustadz dengan ustadz yang lain padahal sama-sama Muhammadiyah misalnya, sama-sama NU. Kalau ada paksi NU yang sama lagi gitu, atau paksi Muhammadiyah paksi yang sama lagi. Kan bisa terjadi gitu. Dari satu pesantren yang sama, dua kiai hadir bisa berbeda pendapat. Tapi apakah mau untuk terus-menerus berdialog itu satu sama lain? Ini yang penting. Dan ruang dialog ini yang harus diperbanyak, difasilitasi oleh pemerintah daerah. Makanya kita dorong. Saya katakan gini, ada orang mengkritik ini. Kok Semarang sih dipilih? Kan di Semarang banyak masalah. Saya katakan iya memang. Di kota mana yang nggak ada masalah? Tetapi di setiap masalah itu ada kemauan menyelesaikannya, itu yang paling penting. Kita di rumah tangga aja suami istri tiap hari ada masalah. Pagi-pagi istri minta A, sebagai suami kita mungkin nggak setuju, bertengkar kan gitu. Tetapi masalahnya suami istri ini, apalagi udah puluhan tahun bersama, ada nggak kemauan untuk menyelesaikan masalah? Kalau nggak ada ya pasti cerai kan gitu, berantem. Jadi kemauan untuk menyelesaikan masalah dan memanfaatkan potensi yang ada untuk menyelesaikan masalah itu. Tadi saya katakan tadi misalnya Semarang dari kemarin dipresentasikan. Ini potensi yang sudah luar biasa itu. Simbol aja yang tadi kemarin itu ya, naga, unta, kaki kambing, itu kan modalitas sosial yang sudah ada. Itu potensinya. Saya kemarin kagum-kagum saya itu kulinernya itu, bukan hanya tergiur karena selera makan saya terpesona, tapi juga karena ini keberagaman dari ingredientnya gitu, dicampur sedemikian rupa. Jadi ada budaya, ada potensi ingredient yang macam-macam dipadukan. Itu kan modalitasnya. Kalau potensi ini nggak kita manfaatkan untuk menyelesaikan masalah, tapi kita pertengkarkan terus-menerus ya, kita memang akan hidup susah, hidup sulit, dan kebahagiaan itu jauh dari kita gitu. Tugas atau tujuan akhir dari hidup ini kan bahagia. Bahagia itu ketika kita mau menerima keberagaman itu dan menikmati keberagaman itu sebagai sesuatu yang alami saja gitu. Tadi saya katakan dari kecil kita hidup sebetulnya dalam suasana yang berbeda dan asik aja gitu. Kalau sekarang kok jadi ribut ini, repot nih gitu. Satu ceramah dengan ceramah lain saling serang menyerang dan lain-lain. Apa sih gunanya gitu? Saya kira itu ya. Jadi masalah tentu saja banyak, termasuk masalah pencemaran, masalah hutan, macam-macam. Komnas HAM terima ribuan Pak setiap tahun itu. Selalu mana kepala daerah saya tanya, apakah Bapak kepala daerah punya kemauan untuk menyelesaikan itu? Ketika ada kemauan yang kuat, insya Allah masalahnya akan terurai satu persatu. Memang pasti akan ada residu dari masalah ya. Tadi kasus GKI Yasmin, Pak Bima Arya ngaku ke Komnas HAM itu enggak 100%. Tapi mana ada penyelesaian yang 100%. Kan begitu. Nah, meskipun itu 90% misalnya, tetapi itu sesuatu yang harus kita syukuri. Jangan kita persoalkan terus sisi 10% yang tidak sempurna itu. Hidup kita ini menjadi pahit sekali ketika kita hanya melihat yang sisi yang tidak sempurna itu. Tapi lihatlah sisi yang lain sehingga membuat kita hidup lebih optimis gitu. Karena itu ketika Pak Bima misalnya atau Pak Hendi, yang dikerjakan oleh Pak Hendi dulu di fasilitasi Komnas HAM, kami tahu itu nggak 100% itu sebetulnya, nggak ideal 100% itu.
Tapi 80% aja itu sudah luar biasa. Karena itu kita berikan apresiasi supaya kepala-kepala daerah yang sudah berusaha maksimal berupaya mengatasi masalah itu semakin bersemangat untuk menyelesaikan masalah. Itu yang kita lihat prosesnya itu gitu loh. Bernegara, berbangsa ini kan butuh waktu yang panjang terus ke depan itu. Kita baru 76 tahun ya Pak Endi ya berbangsa negara. Ya kalau kita mau yang seluruhnya ideal sebagaimana yang kita bayangkan dan lain ya sulit. Berarti paling tidak sudah ada progresnya gitu Pak Taufan? Progresivitasnya tinggi. Ya. Tadi saya katakan ada masalah seperti di Papua itu yang masih ada nyawa melayang. Tapi kita pernah punya pengalaman yang luar biasa di Aceh sana. Kenapa cuma lihat yang gelap itu? Lihat yang terang sehingga Indonesia ini kelihatan lebih bercahaya. Bahwa keterangan yang ada di sana itu menjadi cahaya penerang di tempat yang lain. Itu yang saya kira penting bagi kita, terutama bagi generasi muda. Karena di sini juga hadir banyak kelompok milenial. Saya selalu mengajak kelompok milenial, mari menghidupkan sehari-hari cahaya Indonesia yang lebih terang. Terima kasih Pak Taufan atas jawabannya. Kalau Pak Slamet dari sikap negara sendiri dengan tadi ya curhatan lah dari Pak Arief, hanya satu dari sekian banyak curhatan masyarakat mungkin, termasuk juga mungkin oknum, bukan hanya aksi oknum masyarakat tertentu, tapi mungkin bahkan ada juga oknum kelompok beragama tertentu begitu yang melakukan hal yang tadi ya kekerasan ya terhadap orang yang berbeda keyakinan maupun kepercayaan itu bahkan pilihan politik. Sikap negara seperti apa Pak Slamet? Terima kasih. Jadi yang pertama ada tataran yang agak konseptual ya, kebijakan di atas, tetapi juga ada implementasi lapangan ya Bapak Ibu ya. Nah kalau implementasi lapangan tadi Bapak Ibu Kepala Daerah, aparat penegak hukum dan sebagainya saya kira tidak pernah berhenti untuk mengadres persoalan itu. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingin kita bersama-sama melihat bahwa kebijakan ini telah hadir, negara telah hadir, namun demikian mari kita bersama-sama memonitor secara ketat, kemudian juga melakukan evaluasi kritis atas kebijakan yang ada, di mana negara hadir, begitu Bapak Ibu. Nah, dari monitoring yang terus-menerus, dari evaluasi kritis tersebut, ada feedback, ada umpan balik untuk perencanaan berikutnya. Ini yang hemat kami akan memastikan kita semua untuk bergerak maju, bergerak semakin dialogis tadi, memperluas ruang dialog, meningkatkan pemahaman bersama mengenai kemajemuan kita, dan terus-menerus memperbaiki langkah-langkah menuju moderasi beragama. Oke, terima kasih Pak Slamet. Mungkin dari Bu Ali, kalau tadi kita mendengarkan dari struktur formal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tadi sudah menyatakan daya dukung pemerintah untuk bisa mewujudkan moderasi beragama. Menurut Bu Ali sendiri bagaimana dengan modal sosial dari masyarakat, Bu Ali? Ya, menurut saya modal sosial masyarakat itu juga cukup tinggi ya. Halo? Ya, silakan Bu Ali. Ya, modal sosial masyarakat itu juga cukup tinggi ya, karena kita tahu ya di Indonesia ini kan civil society-nya cukup aktif ya untuk terus menyuarakan menyuarakan kritik-kritik yang membangun terhadap pemerintahan dan juga bagaimana mengimplementasikan visi organisasi masing-masing untuk menjaga Islam wasatiyah, menjaga agama yang moderat dan juga menjaga kerukunan yang ada. Nah, kalau misalnya di daerah saya ya Mbak, saya itu kan dari Jogja ya, kami di Sawalan, setiap Sawalan itu juga diikuti oleh semua agama. Tidak hanya halal bihalal diikuti oleh Muslim saja misalnya. Nah, bagaimana ini tetap terjaga ya? Sehingga yang acara kebersamaan itu tidak hanya di acara 17-an Agustus, tetapi juga acara Sawalan misalnya gitu. Yang kedua adalah bagaimana kita mencoba untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang nilai-nilai moderasi ini. Katakanlah kalau yang saya coba praktekkan dan contohkan ya, yang itu juga kita ajarkan kepada anak-anak saya di rumah saya, misalnya bagaimana menerima kos-kosan itu tidak ditulisi kos khusus Muslim gitu, tetapi ya kos untuk semua masyarakat ya, semua warga yang memang menghendaki di sana. Persoalan bagaimana situasinya ya, kemudian nilai-nilai itu yang kemudian menjadi aturan di dalam kos-kosan itu misalnya. Dan bagaimana kita berbagi menjelang Lebaran itu tidak hanya berbagi kepada sesama Muslim, tapi juga berbagi kepada non-Muslim juga misalnya. Itu kalau bisa kita praktekkan, sehingga modal masyarakat yang ada ini
saya pikir cukup kuat ya. Tinggal bagaimana supaya tidak terganggu ya, terhambat oleh kelompok-kelompok yang menganggap dirinya paling beragama, menganggap dirinya paling yang masuk surga duluan, ataupun juga kelompok-kelompok yang menganggap dirinya paling berkuasa sehingga bisa melakukan dominasi keyakinan kepada kelompok-kelompok yang lain begitu. Sehingga kalau tadi ditanya, wah ini kok ceritanya negatif semuanya ya, sebenarnya banyak juga yang positif-positif ya. Menurut saya sekarang ini misalnya ya dengan saya hadir di sini itu salah satu bukti bagaimana keberagamaan praktek-praktek itu terjadi gitu. Kalau tidak suara perempuan itu aurat misalnya, wah saya nggak bisa di sini gitu. Nah sehingga sebenarnya achievement ya atau prestasi-prestasi itu ya terus terjadi gitu. Yang itu kita cukup apresiasi dan kita cukup bangga sebagai warga bangsa di Indonesia ini. Gitu Mbak. Ya Bu Ali, jadi bagaimana untuk bisa menuju ke titik seimbang itu antara eksklusivitas pengawalan terhadap agama sendiri dengan inklusivitas, penghormatan atas pengamalan agama orang lain yang berbeda keyakinan. Bagaimana untuk bisa mewujudkan ke titik seimbang itu Bu Ali? Ya, setiap orang punya hak untuk meyakini agamanya paling benar, keyakinannya paling benar ya. Tapi bagaimana itu termanifestasi di dalam nilai-nilai kemanusiaan yang tidak menyakiti orang lain, tidak merendahkan orang lain. Jadi katakanlah bagimu kau agamamu dan bagiku kok adalah saudaraku misalnya. Sehingga hal-hal seperti itu menjadi suatu yang penting ya untuk disosialisasikan di masyarakat. Tadi bahasanya tetap berteguh di dalam keyakinan, tapi bagaimana juga mempunyai wawasan untuk kebinekaan yang semakin kuat, yang mana adalah itu keberadaan kita itu sebagai rahmatan lil alamin yang tidak kemudian menyinggung perasaan-perasaan dari kelompok yang berbeda dengan kita gitu. Dan itu memang dari diri sendiri, dari lingkungan terdekat kita, di masyarakat kita, dan itu menjadi sebuah keyakinan ya, tidak hanya sekedar seremonial atau tidak hanya sekedar dalam program-program, tapi betul-betul menjadi sebuah keyakinan untuk diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bu Ali. Karena waktunya singkat, satu pertanyaan terakhir, mohon singkat saja satu pertanyaan terakhir. Silakan Mas. Yang baju hitam, silakan. Singkat saja Mas ya, nama, pertanyaan, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa? Baik, nama saya Ahsan. Oke, silakan Mas Ahsan. Saya dari Ciputat. Saya tadi ke cornernya Apeksi. Di situ dipamerkan standar norma kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dikeluarkan oleh Komnas HAM. SNP. Ya, SNP KBB. Ini mahakarya yang luar biasa. Standar norma ini hemat saya dibuat untuk petunjuk bagi kepala daerah dalam rangka menjamin dan memenuhi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Saya bertanya, bagaimanakah komitmen Bapak-bapak wali kota yang ada di sini? Apakah mau menggunakan standar norma ini sebagai rujukan dalam membangun kebijakan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan? Pak Hendy bagus sekali. Kawan-kawan saya Muslim yang merayakan Asyura bisa merayakan dengan bebas merdeka, dengan penuh keyakinannya. Alhamdulillah. Namun saya yakin Pak Hendy hanya 10 tahun di kota Semarang. Mungkin 2024 sudah jadi menteri atau wakil presiden. Saya pikir ya, Pak, ya. Kalau bapak-bapak wali kota berkenan menggunakan standar norma ini sebagai rujukan dalam membuat kebijakan toleransi di wilayah masing-masing, itu akan menjadi warisan yang sangat abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Aksan. Pak Hendy. Oke. Pak Hendy dulu mungkin ya, karena pertanyaannya kepada Pak Hendy yang tentunya kita juga tahu selalu bekerja sama dengan Komnas HAM. Nah bagaimana implementasi dari SNP yang sudah disusun oleh Komnas HAM Pak Hendy di Semarang? Ya, Pak Hasan, insya Allah kalau ditanya begitu ya saya maulah untuk kebaikan kita semuanya. Yang mana negara, nih maksudnya Pak? Apakah mau pakai standar ini? Kan yang penting kita ini kan menjamin masing-masing masyarakat yang ada di kota Semarang untuk bebas menjalankan aktivitas ibadahnya. Tadi yang apa Mas? Contohnya Mas kegiatannya Mas Asyura, kemudian ternyata di sini juga ada yang tadi kegiatan gereja Wahabi dan semuanya. Yang di daerah sana itu bertikai.
Tapi di daerah sini, di Semarang enggak, karena menurut saya saling menghormati. Yang penting jangan melanggar aturan, yang penting jangan membuat situasi kota gaduh. Nah kalau situasi kota gaduh, baru kemudian kita turun untuk bisa memediasi tidak seperti itu. Kita pernah ketemu juga, disampaikan Pak Gubernur tadi, ada pertikaian di Semarang, tahun 97 gereja punya IMB. 2019 pas kita lagi jalan sehat, masuk kampung, ketemu Pak Pendetanya. Pak Endi, ini gerejaku belum bisa dibangun. Loh kenapa? Warga sekitar menolak. Kita mediasi. Mediasi tidak bisa, bantu Komnas HAM, bantu Pak Gubernur, akhirnya ya sudah kalau tidak bisa mediasi, kita pakai rule, aturan. Aturan itu yang dipakai. Begitu aturan dipakai, Pak Pendeta kita tanya, kamu mau nggak mengulang dari awal membuat IMB? Saya jamin bahwa prosesnya akan sesuai ketentuan. Siap kalau Pak Hendi jamin. Akhirnya IMB-nya keluar yang baru dan sekarang gerejanya sudah berdiri. Jadi semuanya adalah komunikasi dan saling menghormati. Oke, jadi sudah dijalankan ya di Semarang ya SNP ini. Terima kasih Pak Hendi. Saya mau ingatkan Bapak Ibu sekalian yang hadir secara luring untuk melihat ada kertas di sana berisi barcode untuk registrasi, silakan untuk di-scan untuk bisa mendapatkan sertifikat. Sebagai penutup saya mohon singkat saja dari masing-masing narasumber untuk memberikan pesan kepada seluruh yang hadir untuk bisa dibawa pulang dari sesi diskusi pleno pertama ini. Bagaimana untuk kita semua bisa ikut mendorong pengarus utamaan moderasi beragama dalam segala aspek kehidupan, dalam bermasyarakat, bernegara, mulai dari sekarang. Saya mungkin kasih kesempatan ke Bu Ali dulu mungkin ya yang bergabung secara online, silahkan Bu Ali. Terima kasih. Menurut saya terkait dengan moderasi beragama ini pemahaman-pemahaman yang tidak bisa ditawar lagi harus disosialisasikan secara masif dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat, dan juga kita buktikan bahwa Indonesia sebagai negara yang punya pengalaman mengelola keberagaman ini tetap terjaga dan akan menjadi pembelajaran bagi para generasi muda ya untuk bagaimana menjaga kebangsaan ini secara bersama-sama gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ali. Pak Najib silakan sekarang mau menambahkan tadi sedikit, boleh silakan Pak Najib. Baik, sebagai kesimpulan ya. Ya, beberapa poin yang mungkin kami bisa berbagi terkait dengan moderasi beragama adalah bahwa memang tantangan terbesar kita di Indonesia adalah bagaimana kita bisa menyatukan, menyelaraskan goals dari sebuah masyarakat terhadap tujuan bersama terkait dengan pembangunan yang ingin dicapai ke depan. Nah, untuk mencapai ke sana, ini sangat dibutuhkan kesatuan yang luar biasa, perasaan bersatu, perasaan sebagai inklusif tadi. Nah, terkait dengan moderasi beragama ini, kalau saya boleh memberikan poin-poin apa yang menjadi perspektif Bahai dalam merealisasikan. Yang pertama adalah kita harus bisa meyakini bahwa agama itu sebagai sumber solusi. Kalau kita selalu melihat agama sebagai sumber perpecahan dan persoalan, betapa menderitanya agama itu gitu. Jadi kedepankanlah dialog, komunikasi yang berkaitan dengan hubungan interaksi keberagaman itu yang berbasiskan solusi. Apa yang bisa ditawarkan untuk agama itu berkontribusi terhadap solusi. Kemudian yang kedua, kita perlu untuk melihat satu sama lain dalam bingkai kacamata kesatuan sebagai satu tubuh tadi. Yang kedua, kita harus bisa menghapuskan prasangka keagamaan. Syarat untuk kita bisa membangun moderasi beragama yang terus berkelanjutan, yang tidak hanya bergantung 10 tahun Pak Hendra di Semarang tadi, maka kita harus mampu berdaya untuk bisa menghapuskan prasangka keagamaan di antara masyarakat, di antara elemen masyarakat itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah keterlibatan semua elemen protagonis, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Tadi yang saya mau tambahkan dari apa yang ditanyakan tadi adalah seolah-olah kok sekarang ini yang tertuduh pemerintah. Memang betul ada porsi pemerintah untuk memberikan jaminan dan juga pemenuhan hak sipil, yang itu terus kita akan upayakan dengan dialog yang baik. Tetapi jangan lupa ada peran individu, ada peran masyarakat, ada peran lembaga, lembaga pendidikan, lembaga agama. Kemudian yang terakhir adalah peran yang lebih kuat dan tidak kalah pentingnya adalah
jangan kesampingkan wanita. Emansipasi wanita itu memiliki power yang luar biasa untuk memunculkan keseimbangan di dalam memunculkan moderasi beragama. Mungkin itu yang bisa saya Terima kasih Pak Najib. Mungkin Pak Hendy? Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Saya akan menutup ini dengan kalimat bijak dari mantan presiden kita, Gus Dur. Kalau kamu bisa melakukan yang baik untuk semua orang, insya Allah orang tidak tanya apa agamamu. Jadi mari kita buat diri kita bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih Pak Hendy. Pak Slamet silakan. Apakah bisa Pak? Halo. Ya. Oke. Jadi kami ingin sampaikan Bapak Ibu, hari ini Indonesia dalam pembangunan yang maju seperti ini, itu merupakan indikator bahwa moderasi beragamanya mencapai sukses. Ini harus kita syukuri. Tadi disampaikan berkali-kali, kesempurnaan masih harus kita perjuangkan bersama. Tapi ini indikator bahwa moderasi beragama sudah berlangsung dengan baik. Namun kesempurnaan kita perjuangkan bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita memonitor dan mengevaluasi kritis tadi Pak. Kalau bisa kita pakai ukuran, di daerah mana itu ada persoalan, di lapisan mana ada persoalan, di sektor mana ada persoalan, mana yang lebih besar. Dari sini, identifikasi risiko ini akan melahirkan priority setting. Kita bisa menyusun prioritas secara lebih tajam sehingga penyelesaiannya akan lebih presisi. Demikian. Terima kasih Pak Slamet. Silakan sebagai penutup Ketua Komnas HAM Pak Ahmad Taufan, silakan. Saya kira kalau kita beragama, beriman, bertakwa, maka yang lahir adalah jiwa merdeka. Di dalam jiwa yang merdeka itu ada keluasan cakrawala berpikir, luasan cakrawala kehidupan. Jadi kalau cakrawala berpikir, cakrawala merasa, cakrawala kehidupan kita luas, maka sesungguhnya perbedaan menjadi sesuatu yang membahagiakan. Jadi hakikat beragama adalah memerdekakan diri dan memerdekakan orang lain sehingga kemudian kita bisa duduk sama sebagai manusia ciptaan Tuhan tanpa khawatir atau tanpa ketakutan dari segala macam perbedaan. Tapi justru perbedaan kita cakup dalam satu keluasan berpikir dan keluasan hati kita sebagai umat beragama. Saya kira itu kata kunci. SNP mungkin tidak secara detail mengatakan itu, tapi filosofinya seperti itu. Mudah-mudahan seluruh kepala daerah, pemerintah, dan seluruh aparat hukum maupun juga elemen masyarakat mau menggunakan apa yang sudah kita rumuskan. Dan rumusan itu bukan datang dari Komnas HAM sendiri, tapi kita juga mengundang semua elemen masyarakat untuk bersama-sama. Hanya inisiatif aja Komnas HAM. Tapi sebenarnya isinya itu adalah pemikiran bersama, kekayaan khasanah, kemerdekaan berpikir dari seluruh elemen bangsa yang kami libatkan dalam penyusunan SNP. Terima kasih. Diharapkan dengan semua menerapkan SNP, moderasi beragama ini bisa menjadi cara pandang, bersikap, berperilaku masyarakat untuk bisa menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan dalam kebinekaan. Manusia Indonesia yang moderat itu adil, berimbang, cinta tanah air, toleran, memegang teguh prinsip non-kekerasan, dan ramah tradisi. Saya juga mau kutip kata-kata Gus Dur, Pak Hendy. Agama melarang adanya perpecahan, bukan perbedaan. Mari rawat Indonesia dengan menjadi manusia Indonesia yang moderat. Kita berikan tepuk tangan kepada seluruh narasumber kita yang sudah hadir hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak-Bapak dan juga Ibu Ali yang sudah bergabung secara online. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang bergabung baik secara luring maupun online. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Akhir kata saya Stephanie Ginting pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa, selamat siang, salam sehat.